Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dumateng sedherek kemawon ingkang kawula hormati, sakmenika kula coba membahas tentang turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, dan Imam Mahdi. Apakah saat ini sudah turun ke dunia? Mari kita lihat dulu dalil Al-Quran dan hadisnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Nabi Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa 159. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2222 dan Muslim nomor 1155. Sedang munculnya Dajjal, antara lain Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku, maka dia akan tinggal bersama selama 40 hari, yaitu sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Maka banyak manusia akan terfitnah olehnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Disebutkan ciri-ciri Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu adalah buta sebelah matanya, dan tertulis di antara kedua matanya kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 7408 dan Muslim nomor 2933. Dajjal akan menebar fitnah dan mengaku sebagai Tuhan, namun akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Isa. Sedang kemunculan Imam Mahdi, sebagaimana sabda Nabi, dunia tidak akan berakhir sampai seorang laki-laki dari keluargaku, keturunanku memimpin bangsa Arab yang namanya seperti namaku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4282 dan Tirmidzi nomor 2230. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Mahdi berasal dari keturunanku dan anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Ibnu Dawud nomor 4284 dan Ibnu Majah nomor 4086. Dan tentang ketiganya coba kita ungkap secara nalar saja, bahwa bila datang Dajjal dengan mata satu dan ada tulisannya kafir di batuknya, datang ke sini bawa sepeda motor, ya otomatis akan dibunuh orang, digeruduk orang. Kalau banyak pengawalnya gimana? Ya tetap nanti banyak tersebar bahwasanya dia ketahuan dan akan dimusuhi banyak orang. Kalau banyak tentaranya mungkin akan kumpul tentara dari
seluruh dunia akan menyerang dia. Begitu juga Isa Al-Masih bila datang dengan berupa fisik mengatakan dia nabi juga nggak sesuai lah, karena di Al-Quran disebutkan bahwasanya nabi terakhir ada Nabi Muhammad. Dan keduanya, Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih, keduanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu artinya orang yang dalam pengajaran malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak berupa manusia, berarti keduanya bisa berupa gelombang atau nurun ala nur, istilahnya dalam Al-Quran cahaya, atau istilah frekuensi dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi saat ini sudah muncul yang namanya Dajjal. Dajjal akan menguasai seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Itu tidak mungkin dengan seorang sendirian akan menguasai seluruh dunia. Bagaimana caranya? Nah, bisa dengan cara ini, seperti saat ini gelombang yang dipancarkan oleh HP bisa mendunia. Bisa jadi dengan inilah, contoh seperti inilah Dajjal menguasai dunia dengan program propaganda medsos, maka akan menyebar ke seluruh dunia. Manusia akan terbuai. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Dajjal akan membawa surga ke dunia, sehingga orang-orang banyak kepincut dengan dia sehingga mengikuti dia. Padahal pada hakikatnya surga Dajjal adalah nerakanya Allah. Ini berarti bagaimana? Seperti yang kita alami sekarang, medsos bisa menyebar ke penjuru seluruh dunia, itu dapat menglenakan kita. Kita menganggap medsos itu bernilai sangat berharga, seakan-akan surga, mengenakkan, menyenangkan. Anak-anak zaman now waktunya habis buat game dan sebagainya, akan melenakan mereka ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan intinya seluruh manusia akan terbuai hal-hal yang sifat materialis dunia, yang di akal dan panca indera, lupa akan kerohanian atau istilah lain ilmu hakikat, ilmu ruh. Jadi manusia sudah cenderung ke sesuatu yang bersifat akal dan panca indera, ke hal yang bersifat syariat, lupa akan hakikat, sesuatu yang berada di balik diri kita, yaitu rohani. Padahal yang bisa kita kembali kepada Allah adalah rohani itu. Maka yang bisa masuk ke surga saat ini ya rohani itu. Maka mereka sudah terbuai dengan surga dunia. Padahal hakikatnya itu adalah menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan, ke frekuensi yang rendah, ke hawa nafsu, kebinatangan. Nah ini, saat ini bisa jadi nanti akan muncul frekuensi gelombang yang mengangkat manusia ke arah ketuhanan, ke arah hakikat, ke arah sesuatu yang menuju ke yang lebih tinggi. Jadi ada perang bintang antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Dan saat inilah kalau sudah manusia lupa akan hakikatnya, berarti manusia sudah terbuai dengan dunia dan seisinya,
dengan akal dan panca indera, terbuai dengan fitnah Dajjal, maka sudah saatnya turun Isa Al-Masih. Isa Al-Masih juga yang menguasai ilmu gelombang, yang mana memerangi gelombang alam bawah sadar untuk diajak ke gelombang di atas sadar, ke arah hakikat. Dan di sisi lain ada Imam Mahdi. Imam adalah panutan, Imam Mahdi adalah panutan. Tentu pada saat ini dia tidak menamakan dirinya Imam Mahdi, karena sesuatu yang menuju Allah itu unlimited, undeskripsi, tidak bisa terdeteksi oleh manusia. Tentu kalau dia membawa namanya Imam Mahdi, mudah dideteksi oleh manusia. Sesuatu yang dari Allah sifatnya absolut, mutlak, sulit diakal dan panca indera. Dan tentunya perang bintang ini dipimpin oleh Imam Mahdi. Mahdi itu memberi petunjuk, mereka yang mengarahkan, memberi petunjuk, yang mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu imam ini ada anggotanya, ada bala tentaranya yang untuk mengajak ke dimensi arah tinggi tersebut. Apakah ini sudah saatnya tiba? Mari kita telisik sendiri. Bagaimana menurut Anda? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.